sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku, jemaah salat subuh Masjid Aniyatul Rahimin yang insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tidak berhenti dan tidak henti-hentinya memanjatkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Maka pada pagi hari pada subuh ini kita dapat hadir kembali di rumah Allah dalam rangka alhamdulillah kita telah melaksanakan sholat subuh berjamaah yang insya Allah sebentar lagi sebagaimana program kegiatan Masjid Aniyatul Rahimin di antaranya diadakan majelis ilmu di pada subuh minggu pagi. Padahal minggu ini telah hadir di tengah-tengah kita Al-Ustaz Nanci Sarjana Pendidikan yang insya Allah beliau nanti akan menyampaikan kajian Islamnya. Kepada beliau waktu dan tempatnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Raditu billahi rabbil bil islami dinan wa Muhammadin nabiyya wa rasulan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah yang saya hormati, pertama dan yang paling utama, marilah kita tidak pernah henti-hentinya untuk bersyukur kepada Allah, sebagaimana Allah pun tidak pernah henti-hentinya mencurahkan, melimpahkan akan nikmat-nikmatnya kepada kita. Pada pagi hari ini alhamdulillah Allah masih membangkitkan kita dari tidur, dibangkitkan kita semua dalam keadaan sehat walafiat jasmani rohani. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan, umur panjang, pekerjaan, keluarga, penglihatan, pendengaran, dan juga pemikiran, dan banyak lagi nikmat-nikmat Allah yang lain yang sudah pasti tak mampu untuk kita hitung. Oleh karena itu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah itu merupakan suatu keniscayaan buat kita semua. Mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan di pagi hari ini akan dicatat menjadi amal soleh oleh malaikat raqib dan akan menjadi bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya setelah berikan salam, tentunya juga tidak pernah kita bosan-bosannya, tidak pernah kita jemu-jemunya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salam sejahtera selalu terlimpah dan tercurah atas junjungan besar kita, Nabi kita, kekasih kita, uswatun hasanah buat kita semua, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, juga kepada pengikut-pengikutnya yang istiqomah di atas jalannya hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan bersama-sama belajar, kita akan bersama-sama saling mengingatkan di antara kita dalam hal tentunya kebaikan. Bagaimana Allah berfirman, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, adalah kamu saling menasihati dengan kebenaran dan adalah kamu saling mengingati dalam kesabaran. Di pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang cinta Rasulullah SAW. Pertanyaannya, haruskah kita mencintai Rasulullah SAW
kita mencintai Rasulullah. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sangat mencintai kita. Nah, kita pernah membaca, kita pernah mendengar bahwa Rasulullah itu dalam hidupnya selalu berusaha, selalu mencintai umatnya. Bahkan di akhir hayat beliau pun yang menjadi pikiran beliau adalah tentang bagaimana umati kata Rasulullah. Camano nasib umatku setelah meninggalkan nanti, masihkah mereka menyembah Allah atau tidak? Masihkah mereka ingin mengikuti sunnah-sunnahku atau tidak? Ini salah satu kekhawatiran Nabi kita Muhammad SAW. Nah, memang kekhawatiran itu bukan tidak beralasan. Karena hari ini betapa kita menyaksikan orang-orang tidak lagi peduli dengan panggilan-panggilan Allah. Dapat kita lihat masjid kita yang sangat megah, yang sangat luar biasa ini. Kalau ditengok dari penduduk yang ada ini, mungkin paling 5% yang ada di sini, nah, yang jalan ke sini. Yang lainnya belum tersentuh. Yang lain mungkin lalai. Yang lain mungkin dia tidak ingat mati. Yang merasa hidup terus. Nah, kita ini bersyukur, alhamdulillah digugah hati kita, dikasih taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita ngantuk-ngantukan, walaupun kita mungkin kedinginan, namun kita tetap istiqomah hadir di sini dalam rangka untuk menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengisi umur-umur kita ini, karena mungkin kita juga menyadari dan meyakini bahwa nanti akan ditanya tentang umur dia saja. Nah, jadi umur kita ditanya, umur kita ini dihabiskan untuk apa? Nah ini, jadi kita ingin bisa menjawab demikian, maka umur kita selalu kita pakai dalam hal-hal beramal saleh. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita mencintai Rasulullah karena Rasulullah pernah menyampaikan dalam hadis beliau, man ahabba sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kata Nabi, siapa yang mencintai sunnahku, siapa yang senang dengan ajaran-ajaranku. Sunat itu, sunatun itu ada jalan, ada yang mengartikan jalan, ada yang mengartikan perbuatan dari Nabi kita Muhammad SAW. Siapa yang mencintai sunatku, artinya galak menjalankan sunat-sunatku, menghidupkan sunat-sunatku, kata Nabi, faqad ahabbani, berarti dia cinta kepadaku. Jadi indikasi kita dicinta Nabi, kita sedang melaksanakan sunnah Nabi. Dari hal-hal yang sederhana, Nabi menyuruh kita sebelum tidur baca doa, bangun tidur baca doa, sebelum keluar rumah baca doa, nah makan baca Bismillah, selesai makan baca Hamdalah. Ini perkara-perkara sunnah. Nabi menyuruh kita untuk selalu belajar sumber hidup, untuk berilmu minal mahdi dan lahdi. Ini kita jalankan. Nah, mudah-mudahan kita istiqomah sampai kita mati, kita tetap menuntut ilmu, karena ini perintah Nabi kita Muhammad SAW. Kita disuruh untuk selalu belajar dan belajar. Tidak arti batasnya, tidak arti tamatnya, bukanlah profesor sekalipun. Pula sapo lah, pokoknya namanya belajar itu diperintahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang ilmu itu sangat luas. Semakin banyak kita paham, semakin banyak kita membaca, semakin tahu betapa banyak hal-hal yang kita tidak tahu. Karena luasnya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ilmu yang ada dengan kita ini tidak seberapa, sehingga digambarkan bagaikan setetes air yang ada di laut. Kita jalur telunjuk kita, nah itulah ilmu yang kita punya. Belum setetes air yang ada di laut.
begitu terbatasnya pemahaman pengetahuan kita semua, maka kita terus untuk menuntut ilmu. Kalau yang sudah kita baca, lalu kita pahami, akan menguatkan pemahaman kita, ilmu kita. Kalau yang belum, berarti penambahan wawasan pengetahuan kita semua. Jadi gak ada ruginya, apalagi kita hadir di majelis ilmu ini. Apa kata Nabi? Tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah Allah, lalu mereka membaca ayat Allah. Kita baca ayat Allah nih. Kemudian mereka mempelajarinya, ya ada Rasulullah. Mereka mempelajarinya kecuali akan diturunkan sakinah di dalam hatinya, rasa tenang, rasa damai di dalam hati. Kita balik pengajian, tenang rasanya, damai, tenang, tentram hati kita. Karena di sini ada zikir, ada peringatan, ada ingat kita kepada Allah dan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi akan ada sakinah di dalam hati kita. Kemudian Allah akan pandang kita semua ini dengan pandangan yang penuh kasih dan sayang, disayangi oleh Allah, diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi akan disertai oleh para malaikat Allah. Kita yakin bersama-sama kita ini ada malaikat Allah. Nggak tahu hitungannya, Pak. Cuman beda dengan kita, malaikat itu hadir di tengah-tengah kita, mereka tidak makan tempat. Kalau kita makan tempat, ada semakin banyak kita yang hadir, semakin sampai tempat ini. Tapi malaikat tidak, karena dia tercipta dari cahaya, dari cahaya malaikat itu. Dia hadir bersama kita. Dia bagian dari makhluk gaib yang tidak baca kita lihat dengan mata kita, tapi kita yakini dalam iman kita, bahkan bersama kita ada malaikat raqib dan malaikat atid. Jadi banyak malaikat bersama dengan kita. Ini kata Rasulullah, bukan kata saya. Kalau saya siapalah, apalah saya tak paham apa-apa. Apalagi hal-hal gaib macam itu, kan? Tapi Rasulullah bersabda dalam hadis beliau. Kemudian Bapak Ibu hadirin, kita ini termasuk makhluk yang dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk-makhluk yang ada di langit. Dia bangga, Allah senang melihat kita ini berkumpul seperti ini nih. Enggak. Sehingga di akhirnya Rasul katakan bahwa Allah berkata, wahai para malaikat-malaikatku, makhluk-makhlukku, saksikanlah bahwa aku mengampuni dosa-dosa mereka. Insyaallah kita ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kita disuruh mencintai Rasulullah dengan mengikuti sunnah-sunnahnya. Apa garansinya kalau kita cinta Rasulullah? Maka kata Nabi, kana ma'i bil jannah, maka dia akan menyertai aku di dalam surga. Nah ini Bapak Ibu hadirin ya. Lalu persoalannya, apakah kita benar-benar mencintai Rasulullah? Kita ini kepinginnya memang kita mencintai Rasulullah, dan kita dicintai juga oleh Rasulullah maunya. Jangan kita seperti kita ini mencintai seseorang ataupun artis yang kita cintai. Kita cinta, kita senang dengan dia, tapi pertanyaannya, apakah dia tahu dengan kita? Apakah dia cinta dengan kita? Tidak tahu gitu ada. Kita mengagumi Haji Roma Irama barangkali. Kita tahu nama dia, kita senang dengan dia. Apakah Roma Irama tahu dengan kita? Apakah dia senang dengan kita? Wallahu a'lam bishawab. Tidak tahu kita. Nah, tapi yang pasti Rasulullah, kalau kita mencintai beliau mencintai kita. Karena itu janji beliau, kita akan bersama-sama di dalam surga. Lalu apa ciri kalau kita mencintai Rasulullah? Di sini disebutkan oleh Ibu hadirin bahwasanya wa alamatul hubbil ita'atu bi sunnatihi. Ciri-ciri orang yang mencintai Rasulullah itu mentaati, taat dengan ajaran Rasulullah. Artinya mengikuti sunnah-sunnah beliau. Saya katakan dari hal-hal yang ringan-ringan saja. Jadilah kalau yang berat-berat mungkin kita tidak sanggup, yang ringan-ringan baik baca bismillah,
banyak-banyak sedekah. Karena sedekah itu non materi ya. Jadi banyak sedekah dengan tenaga, dengan nasihat. Dan juga paling ringan sekali, yang paling tidak butuh biaya dan butuh tenaga dan manfaat buat kita dan juga untuk orang lain, banyak-banyak tersenyum. Itu ajaran Rasulullah. Nah, sedekah itu mudah, mendekati yang lain-lain, banyak kita menyebar senyuman kepada saudara-saudara kita. Ketemu, assalamualaikum, senyum ada, senang hati. Itu bagian dari sedekah. Jangan pula kita dari hal yang lain yang mampu senyum pada alat saronya begitu gitu. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, Sallallahu alaihi wasallam, sangat menenangkan. Apalagi di rumah diputar tenang, rasanya nyaman di rumah itu. Nah, kalau kita putar-putar sholawat. Jadi ciri cinta Rasulullah berselawat kepada Rasulullah, memperbanyak selawat. Atau yang biasa-biasa baik dan baca tuh banyak selawat yang lain yang pendek-pendek, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sampai duduk ada sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Atau kalau ada orang nyebut Nabi Muhammad, kita jawab sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bagian dari kita berselawat kepada Nabi karena hendak memperbanyak nyebut berselawat kepada Nabi. Jadi ciri cinta itu kemudian dikatakan li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ahabbu syai'an min dzikrihi. Siapa yang mencintai sesuatu banyak mengingatnya. Nah, kapan kita banyak ingat dengan dia, banyak menyebut-nyebut nama dia, itu pertanda kita cinta kepada dia. Jangan kalau kita nih, kalau kita mencintai seseorang itu selalu kita ingat. Selalu kita kenal, selalu kita sebut. Senang kalau orang ada menyebutnya. Nah, itu tanda kita cinta. Nah, mudah-mudahan kita semua mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti dia berarti Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah untuk seluruh umat manusia. Jadi dia bukan hanya karena dia turun di Arab ini untuk orang Arab, tidak. Tapi dia juga untuk orang Amerika, untuk orang Rusia, untuk orang Prancis, untuk orang Inggris, untuk orang mana-mana. Nah, itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad pernah menjamin umatnya, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang galak. Siapa yang galak? Mereka itu orang-orang kafir. Siapa itu orang yang kafir? Orang kafir itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu. Jadi sebutan kafir ini Bapak Ibu hadirin, kita tidak usah takut-takut, usah ragu-ragu kata kafir ini, karena kita sebagai Muslim kata kafir ini oleh mereka kan. Cuma kita tidak pernah aneh. Karena memang kalau kita terbuka, yang lain kita kan tertutup, dia takut dianeh kan. Kan kita nggak bebas. Ngomong kebenaran tidak ganti keraguan buat kita semua. Yang penting kita jangan menghina, jangan mencaci, jangan merendahkan orang-orang lain daripada agama kita. Tidak boleh. Tapi untuk kebenaran ini kita sampaikan. Tidak, apalagi kata kafir ini. Karena ada wacana beberapa waktu yang lalu itu kita tidak boleh ngomong kafir, Pak. Jadi harus ngomong non Islam, itu kan. Yang ngomong kafir dianggap radikal, dianggap ekstrim, dianggap tak toleran. Padahal tidak pula. Ada dalam Al-Quran. Ada dalam Al-Quran surat khusus Pak ya. Al-Kafir itu. Al-Kafirun itu ada surat khususnya. Itu manusia nak merubahnya. Ini baca. Kata-kata kafir itu bagian dari ajaran umat Islam. Ada ayat khusus tentang kafir ini. Dilindungi oleh undang-undang takut. Dan kita pun mengatakan kafir bukan menghina. Bukan menyepelekan, tapi itulah bahasanya. Karena orang kafir adalah orang yang tidak beriman kepada Allah. Laki itu juga dikatakan kafir oleh mereka karena kita tidak beriman kepada Tuhan mereka. Kita dalam Islam dikatakan Nabi Isa itu Rasulullah. Kita juga beriman dengan Isa alaihissalam, beriman kita percaya dia Rasulullah. Dia baca hidup mati, kita percaya. Dia baca bukan orang buta, kita percaya. Karena
boleh dikasih kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak anggap dia Tuhan. Karena saya pernah bertanya, apa teman-teman kita yang menganggap dia Tuhan? Kenapa kamu menganggap dia Tuhan? Kata dia, karena dia pacak hidupkan orang mati. Satu, yang kedua, karena dia lahir tak punya bapak. Ada bapak Rasulullah itu apa namanya? Rasul Isa itu tak punya ayah. Ibunya Maryam, kan? Jadi tak punya ayah. Nah, kata saya, kalau banding kalau dia baca lahir tak punya ayah, kenapa Nabi Adam ini disembah? Dia kata ayah, dia kata ibunya, ya. Nah, itu lebih hebat lagi Nabi Adam ini. Ayah tak punya, ibu tak punya dia. Seharusnya ini yang paling hebat itu. Nah, kalau memang nak dikata dia Tuhan, karena dia itu tadi. Nah, tapi itulah keyakinan. Ya lanjutlah urusan mereka. Kita ini sudah diajarkan dalam Quran, lakum dinukum waliyadin. Jadi kamu agamaku, bagiku agamaku. Jangan begitu kebelasan. Karena ini dalil tentang toleransi itu. Lanjutlah mereka nak ibadah, tidak usah kita ganggu. Lanjutlah. Sejauh mereka tidak mengganggu kita, sejauh mereka tidak buat onar, lanjutlah. Kita tidak mungkin mengganggu. Umat Islam ini adalah umat cinta damai. Baik ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi Nabi Muhammad diutus semua umat manusia. Kemudian Nabi Muhammad ini dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah untuk mengajarkan kasih sayang, cinta kasih. Ajaran Rasulullah itu ajaran yang penuh dengan kekeluargaan, penuh dengan kasih sayang, bahkan digambarkan bagaikan anak dengan orang tua. Rasulullah itu sangat dekat dengan para sahabat-sahabatnya, sangat berkasih sayang, sehingga beliau mengajarkan yang dinamakan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan dalam Islam, di mana tak terbatas oleh negara, tak terbatas oleh warna kulit, oleh suku, dan oleh status sosial. Tidak ada batasan. Yang namanya Islam itu bersaudara. Bahkan Nabi menggambarkan perumpamaan persaudaraan orang-orang beriman itu, kata Nabi, adalah bagaikan satu tubuh. Kalau ada bagian tubuh yang sakit, maka seluruh badan akan merasa sakit. Nah, itulah perumpamaannya. Kaki kita sakit, hendak menyut, mata kita mengeluarkan air mata. Nah, mulut kita ngomong, mungkin astagfirullah, mungkin juga aduh, mungkin aduh, tolong, mungkin macam itu. Kalau merintih kita kan, karena kaki kita sakit, seluruh tubuh akan terasa sakit. Nah, itulah Rasulullah dan menggambarkan tentang persaudaraan kita sesama umat Islam. Maka kita ketika mendengar berita tentang saudara-saudara kita di Palestina dibantai, dibunuh, diperkosa mereka, diusir dari rumahnya, dibom, dirusak harta bendanya, sakit hati kita, pilu hati kita. Kita membayangkan bagaimana kalau itu terjadi dengan diri kita. Itulah gambarannya. Rasulullah mengajarkan kepada kita semua. Cuman kita tidak cakap tolong, aku yang macam kita tolong kan. Kita tidak tolong kita mesti mati. Apalagi hari ini ekonomi lagi sulit, lagi sarong, apalagi ada nolong. Paling yang pacak kita tolong terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan mereka sabar, mereka tabah, mereka kuat, mereka adalah para pejuang-pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan dimasukkan Allah ke dalam surga. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah. 13 tahun Nabi kita Muhammad berdakwah di Mekah. Nah, ini cerita. Selama 13 tahun di Mekah ini Rasulullah SAW belum menekankan dalam hal ibadah. Tapi yang ditekankan oleh Rasulullah ketika di Mekah itu tentang keyakinan, tentang tauhid, mengajak manusia mempertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Karena kafir Quraisy yang ada di Mekah di saat itu mereka menyembah patung, menyembah berhala. Bahkan di sekitar Ka'bah itu ada 300
Ada salah saya ada 360 ada patung di sana disembah oleh orang-orang jahiliyah, disebut jahiliyah. Dan di Mekah di saat Rasulullah datang sebagai Rasul, mereka menyembah patung yang mereka ukir, yang mereka buat, yang mereka bentuk dengan tangan mereka sendiri. Mereka angkat dia sebagai Tuhan mereka, dianggap dapat memberi keselamatan, dapat memberikan kebahagiaan, dapat memberikan perlindungan, dapat memberikan kebaikan. Patung tadi kan, Nabi Muhammad datang mengajarkan kepada mereka, itu bukan Tuhan. Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Allah itu tak banyak, enggak. Kalau mereka memiliki Tuhan dan Tuhan, tapi Rasulullah membawa konsep ketuhanan, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan hanya satu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Tuhan itu satu. Allahus Samad, Tuhan itu tempat bergantung, tempat bersandar semua makhluk. Lam yalid wa lam yulad, tak beranak, tak diperanakan. Walam yakun lahu kufuwan ahad, tak kata yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia maha segala-galanya. Itu keyakinan ajaran buat kita semua. Jadi kita meyakini hal demikian karena kita tidak bisa membuktikannya. Karena hal itu memang dikatakan bahwa orang-orang beriman itu percaya dengan hal-hal yang gaib. Ya, walaupun kita tidak baca melihatnya, tidak baca merabahnya, tidak baca melihat dia dengan mata kepala kita hari ini, tapi kita meyakini hal demikian. Karena memang Nabi melarang juga Pak, jangan terlalu jauh kita berpikir tentang Allah ini dalam hal zatnya. Jangan silap-silap kita tidak beriman. Mana Tuhan, mana bentuknya? Tidak boleh kita bertanya. Kita boleh meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melihat ciptaan-ciptaannya macam-macam. Itu baik. Tafakkaru fi khalqillah wa tafakkaru fillah. Kata Nabi, berfikirlah kamu tentang ciptaan Allah. Lihat ciptaannya baik. Bagaimana kamu lihat hewan yang macam-macam, lihatlah bentuknya yang macam ini, yang banyak. Kalau kita tengok dunia binatang itu luar biasa, yang ada di laut, yang ada di darat, yang tidak pernah ada di tempat kita tapi ada di tempat lain. Itu sangat unik sekali. Lihat ciptaan Allah, lihatlah tumbuh-tumbuhan yang macam-macam, walaupun ditambah yang semetak. Cabai berbuat cabai, terong berbuat terong, dengan yang salah. Tidak pernah kita lihat terong berbuat cabai berbuat terong, tertukar misalnya kan. Tidak pernah kita melihat hal demikian. Kecuali di berita-berita, dalam berita-berita ada. Tapi apakah itu yang benar-benar ada tahu kita? Karena dunia ini penuh dengan kebohongan, hoax, itu banyak ada di mana-mana ada. Maka agak sulit gini. Kalau kita tengok di TikTok itu, yang ini ngomong ini, yang itu ngomong itu, jadi mana yang benar? Makanya kita disuruh kembali melihat pada Al-Quran dan hadis supaya kita tidak sesat. Jadi Rasulullah mengajarkan Bapak Ibu hadirin mengenai konsep ketuhanan. Nah, kemudian orang yang ada di Mekah ini tidak mau beriman. Yang beriman cuma sedikit, baik. Cuma sedikit yang beriman. Lalu kenapa mereka tidak beriman? Mereka tidak percaya dengan ajakan Nabi Muhammad menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena beberapa alasannya, Pak Ibu hadirin. Ada beberapa alasan kenapa mereka tidak mau beriman. Kenapa? Yang pertama, karena mereka tidak bisa membedakan mana nabi, mana raja. Karena dia menganggap Nabi Muhammad itu datang ingin jadi raja. Jadi mereka tidak tahu Nabi Muhammad ini Rasul utusan Allah. Mereka tidak paham. Yang mereka pahami dalam pemikirannya, Nabi Muhammad ini ingin jadi raja. Padahal tidak. Nabi Muhammad itu apa? Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Surah Al-Fat ayat 28. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal munkar rahimun bainahum. Dan orang-orang bersama dengannya sangat tegas terhadap kekufuran, berkasih sayang sesama mereka. Itu kata Allah. Jadi Muhammad itu Rasulullah. Nah, mereka katakan dia adalah
ragu. Saking galaunya mereka tentang kehadiran Nabi di tengah-tengah mereka, sehingga pada suatu hari Bapak Ibu hadirin, mereka berkumpul. Mereka datang menghadapi Abu Thalib, ini paman Nabi ini. Abu Thalib, mereka datang, mereka menyampaikan kepada Abu Thalib, mereka meminta supaya Abu Thalib menanyakan kepada Nabi Muhammad SAW apa kendali. Kalau memang dia nak jadi raja, kata orang kafir Quraisy, akan kami angkat dia sebagai raja. Coba tanya dengan Muhammad tu. Kalau dia memang benar-benar jadi raja, kami angkat dia sebagai raja, raja tunggal, king of the king lah di dunia, ada raja di atas raja lah. Di Mekah itu kan bersuku-suku, itu dia raja-raja. Nah, Muhammad kata dia akan kami angkat menjadi raja yang paling tinggi di tengah-tengah kehidupan. Itu kata orang Quraisy. Yang kedua, kalau dia tak jabat, kalau dia dah harta, kami akan kumpulkan harta kami. Kami mau kaya banyak harta kami, kata kafir Quraisy. Kalau dia memang nak harta, atau dia nak perempuan. Kalau dia nak perempuan, dia kata perempuan mana yang dia nak, kami akan kasih. Karena Muhammad itu kan ganteng, tak mungkin ditolak. Akhirnya Abu Thalib hendak berpikir tentang permohonan kafir Quraisy ini. Hanya iyo barangkali kata Abu Thalib, dia dengan utusan kafir Quraisy ini. Sehingga suatu ketika dipanggillah Rasulullah, hendak dipanggillah Nabi kita Muhammad SAW oleh Abu Thalib ini, ditanyakan kepada dia. Itulah Rasulullah, sangat teguh pendiriannya, dan dia memang Rasulullah, bukan manusia dia biasa. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, belum ingat waktu sudah siang, hendak sudah terang di luar. Mungkin untuk kajian kita pada pagi hari ini kita cukup sampai di sini. Dan jadi baru saya sampaikan satu alasan kenapa kafir Quraisy tidak beriman dengan ajaran Rasulullah, karena Rasulullah mereka tidak bisa membedakan apakah Rasulullah ini Rasul atau Raja. Mereka anggap Rasulullah itu sebagai Raja. Nanti ada alasan-alasan yang lain. Insya Allah kalau panjang umur dan ada waktu, kita bisa bertemu kembali dan akan